guys, welcome back to Jauh Dekat. Jadi ketemu lagi sama gue Alexa di sini, tapi kali ini gue jadi host dadakan di sini. Dan kita punya seorang tamu, tamunya adalah host regulernya Jauh Dekat. Mantan host, ceritanya mantan host. Oke, mantan host. Ya. Selamat datang Dupe di Jauh Dekat. Oh gini ya ternyata Jauh Dekat ya. Ada apa nih Jadi gue ya diundang ke sini? kita sedang bertukar peran ya sekarang. Enggak, primary apa maksudnya terus nanti kamu host. Karena emang kayaknya MK cocok lah kalau yang nge-host perempuan gitu. Oh iya juga. Talentnya ya. kan perempuan semua, ada Cela. Niswa, ada Cela. Kamu kalau nge-host juga boleh gitu. Oke, tapi agak jauh ya ke sini. Agak jauh. Oh, kan jauh dekat. Ada jauhnya. Oke. Jadi Dupe gimana nih? Sekarang lagi sibuk ngapain aja? 2023 ini Mhm, kalau sebulan ini udah banyak event ya. mhm. Event vape juga ada Infect, ada kemarin Hotnas. Di tengah-tengahnya setiap weekend gue selalu main Tamiya. Oke. Yang ya udah gue either Tamiya atau event vape udah gitu. Mm. Sisanya mungkin Senin ke Kamis ya gue live di rumah kayak biasa gitu. Oke. Live Terus, yang menyinggung orang. Pasti gue pernah jadi salah satunya. Enggak, itu bukan di tempat gua. Itu di channel Oh, mantan oh. lo. Itu gua gak pernah. Kalau di live gua gak pernah nyinggung lo. Gak pernah. Gak ada. Oh, kalau nyinggung produk yang aku pegang mungkin ya. Produk-produk terlarang gitu. Oh, RDA maksudnya. Emang tersinggung ya? Enggak. Enggak. Kan cuma ya kalau mau tahu ceritanya kita udah bahas di podcast sebelumnya ya. Waktu itu gue masih host ya. Sekarang nggak apa-apa kalau mau diungkit lagi boleh gitu. Nggak usah biarin orang nonton di video yang sana. Iya. Oke. Kita bahas hal yang lain di sini. Boleh. Jadi kedepannya ada planning apa? Ada project apa? Waduh, boleh dibocorin nggak ya? Atau nggak Tapi boleh boleh. dibocorin? Mungkin biasanya gini, gue setiap tahun itu selalu punya planning, gue ngerjain, gue bikin sesuatu yang baru. Mm-mm. Mungkin gue mulai start dari, kalau di Vape 2015 ya, waktu itu gue punya Kawat Dukun. Mm-mm. Terus 2016 yang memang bukan produk gue, tapi 2016 itu goalnya gue adalah mempopulerkan pre-built coil. Oke. Yang waktu itu mungkin di awal 2016, gue mulai dari 2016, gue suruh Mami Widi yang bikin. Mm-mm. Ya, Iya. bikin Fabulous Coil itu 2016 gitu. Nah 2017 mungkin udah arahnya, kayaknya kalau ke produk, gue sempat punya berapa produk waktu itu ya. Sempat Liquid, punya ya. kacakan banci, sempat punya Baper 2016 itu dua-duanya. 2017 kayaknya, gue kayaknya harus punya sesuatu yang memang bisa gue kerjain sesuai skill gue gitu kan. Mm-mm. Tapi waktu itu gue gak punya skill. Fotografi? Gue memang motret dari kuliah karena Mm-mm. ada mata kuliah fotografi waktu gue di arsitek. Mm-mm. Tapi bukan fotografi produk. Model ya? Fotografi bangunan. Landscape, arsitektur, interior, kayak gitu. Foto produk sama foto landscape, lensanya aja jauh beda gitu. Kalau landscape pakai lensa yang wide, kalau produk pakai makro gitu. Bahkan gue nggak punya alatnya waktu itu gitu. Gue pakai apa yang ada aja. Dan 2017 memang ada yang inspire gue, si Vapix, orang Amerika. Mhm. Nah, pernah datang kan ke Indonesia? Aku nggak tahu sih. Infect 2018 kalau nggak salah dia datang ke sini gitu. Gue sempat ketemu sebelumnya tahun 2017-nya, ketemu di Beijing. Dia yang inspire gue untuk foto produk ini dibutuhkan di industri ini. Jadi mulai dari kapan aktif sebagai foto produk di industri vape? 2017. 17. Fotonya tuh masih pakai, ya kamera gue emang punya ya. Lampunya nggak pakai lampu-lampu begini. Masih pakai lampu tembak yang itu kali ya? Flash handphone. Lebih parah. Gue pakai lampunya flash handphone. Oke. Alas apa aja yang waktu itu gue butuh alas putih, gue masih pernah pakai kloset. Oke. Backgroundnya gue mau bikin bokeh, gue pakai beli di Gojek, cari yang bungkusnya ada foilnya. Masih pakai itu, pakai apa aja yang ada gitu. Dan ternyata setelah gue coba, ternyata ada yang memang pada 2017 ya,
nggak ada Pak produk vape yang foto produknya bagus di Indonesia ya, gitu. Yang mungkin di kala itu kalau ingat Gun nggak? Gun RDA. Oh tahu. Dotmod salah satunya juga, yang Dotmod, Gun, District 5 produk Cosmonaut. Nah, itu adalah produk-produk di industri ini di tahun itu 2016-2017 yang laku karena fotonya bagus. Oh, dan itu lu yang fotoin? Enggak, gue belum foto. Oh. Gue juga beli karena fotonya bagus sih katanya. Oke. Dicoba nggak enak. Oh, dari situ mulailah di Indonesia ikutan fotonya harus bagus. Memang bukan gue yang pertama. Sebelum gue motret di Indonesia udah ada beberapa teman-teman yang memang dia udah punya skill fotografi produk kayak Bulls, kayak Ari Belari. Syariski kayaknya udah ada tapi mungkin lebih ke coil ya. Teman-teman coil builder itu memang mereka sudah Mike Vape House salah satunya. Dulu moto juga. Oh, sebelum ada Druga. Sebelum ada Druga. Begitu kenal Druga udah dia gak mau moto Mas. Sekarang dia coilingnya gak bisa. Kita pernah mau podcast nungguin dia coiling 30 menit gak selesai. Di RDA-nya sendiri itu masih. udah lupakan deh. Tapi sampai sekarang yang fotografer vape yang paling terkenal bisa dibilang lu gak sih? Kayak orang-orang tahu fotografer produk vape. Siapa? Dupe nih, pasti Dupe gitu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Padahal kalau sekarang mungkin udah dari tahun lalu. Foto produk yang expert ya, maksudnya yang memang pakai niat, pakai flash dan segala macam. Yang foto bukan gua. Siapa? Ada tim gua, anak SOC Squad. Tapi tetap dari lu kan? Gua yang posting, ya kan. Tapi mereka yang motret gitu. Maksudnya gua dapat jobnya, gua oper ke dia gitu. Lu yang motretin, gua yang posting gitu. Yang gua foto kebanyakan hanya pakai iPhone gua atau minimal gua masih pakai kamera tapi flat lay. Karena gua udah ruang gua udah gua set buat live, udah nggak bisa buat flash dan segala macam. Dan alat-alat fotografi gua itu yang untuk foto produk kebanyakan udah gua kasih anak gua semua. Flash gua, softbox gua, tripod segala macam itu udah ada di anak gua semua. Gua hanya punya kameranya. Lampu gue punya continuous 1 buat live, ya udah itu doang yang gue pakai buat foto. Sisanya udah. Kalau gue butuh banget, anak gue suruh, lampunya kirim ke sini. Lampunya dari dia semua. Kayaknya aku lumayan sering juga ngelihat Bang Dupe behind the skin foto, tapi yang foto anaknya. Nah kebetulan gue punya anak yang bisa terima interest gue gitu. Misalnya main basket. Dia juga main basket. Gue kan anak-anak bebas ya. Era sekarang kan mungkin anak-anak sekarang main bola, futsal, atau main basket. Gitu. Ya gue bisanya ngajarin main basket. Dan mereka juga menerima itu, suka juga. Main basket atau golf, udah titik pilihnya 2 itu doang. Karena cuma itu yang gue tahu. Kalau futsal, sorry maaf nih. Dia mau tenis, mau badminton, maaf nih. Kalau badminton gue paling, lu mainnya sama Henso gitu ya. Karena gue gak bisa badminton gitu. Pingpong bisa sedikit tapi gak ada teman mainnya. Ya kebetulan dia mau basket dan fotografi. Memang dari, mereka punya kamera itu dari umur berapa mereka belajar foto? Kayaknya dari mereka umur 12 tahun udah gue kasih kamera. Udah 6 tahun yang lalu sih kayaknya kamera gue 1 udah dulu pakai gitu. Maksudnya biar dia orang tuh harus punya dulu menurut gua. Kalau di fotografi ya, lu harus punya dulu kameranya dan lu tahu dengan kamera itu lu bisa ngasilin apa gitu. Kebetulan kan anakku 2, laki sama perempuan. Yang laki yang motret, yang difoto yang perempuan. Jadilah mereka gitu. Ya tapi sekarang sampai mereka lulus SMP pun mereka nggak mau ke SMA biasa, mereka mau ke SMK. Oh ngambil jurusan langsung ya? Iya. Kebetulan ada pilihannya multimedia. Di multimedia juga ada videografi, ada fotografi dan segala macam buat yang laki. Yang perempuan pilih tata busana. Pas banget ya buat jadi model sama fotografer. Iya. Itu gak fabricated. Itu memang pilihan udah, mereka sendiri. Gue nggak bisa bilang passion ya. Tapi memang itu ya udahlah. Itu option yang ada di mereka dan mereka mau pilih itu. Ya udah, jalan aja. Ya lu kalau butuh alatnya, gue ada. Silakan pakai. Mereka waktu pandemik selama mereka tuh generasi pandemik ya.
yang katanya lulus SMP-nya giveaway. Iya. Lulus SMP-nya giveaway, mereka 1 semester terakhir di SMP-nya itu udah gak sekolah di 2020. 2020 pertengahan mereka masuk SMK-nya. 1,5 tahun sekolah di rumah. Iya. Kamu bayangin dong, masuk SMK, keterampilan. Tapi di rumah. Tapi di rumah. Tapi Itu di rumah. gimana ceritanya ya? Udah ini paling. Kalau jadi sih ajaib sih menurut gua. Kalau ada yang jadi punya skill di angkatan itu menurut gua ajaib sih. Tapi ya gue bisa support apa yang gue bisa support ya. Ya udah alat gue kasih. Kayaknya lensa gue yang aneh-aneh udah di anak gue semua. Gue punya lensa standar doang. 1 bahkan doang yang gue selalu bawa. Yang lain udah dibawa anak gue semua. Ya syukur kalau bisa jadi hasil buat dia. Tapi sekarang dia udah punya kerjaan gitu. Oh, udah punya kerjaan. Sekarang umur berapa? Dua-duanya ya kalau yang perempuan, nah mungkin kayak relate ke podcast yang sebelumnya ya. Kalau gue mempermasalahkan gender, kalau yang perempuan itu kayaknya lebih gampang di sosial media. Yang perempuan udah model beberapa brand lokal untuk outfit segala macam, apparel, ya fashion show dan segala macam. Yang laki dapat job foto produk makanan dan segala macam gitu. Wow. Jadi mereka nggak mikir kuliah. Biasanya anak zaman sekarang kalau udah enak kerja nggak susah sih mau kuliah. Kayaknya mereka lulus Juni ini ya, Juni tahun ini gitu. Oh berarti seumuran adik aku yang paling kecil. Oh. Dia juga dia masuk Mobile Legends juga, masuk e-sport juga. Kemungkinan juga nggak kuliah. Karena kalau di gua kuliah kayaknya nggak kepake. Dan kalau kuliah sekarang mahal loh. Iya mahal relatif ya, maksudnya nggak make sense lah menurut gua gitu. Kemarin gua baru cerita ya, mungkin ya nggak tahu harus sensor atau nggak nih. Opa DK baru cerita, gua tadi pagi kalau nggak salah. Sebelum gue balik ke sini dari Surabaya. Anaknya yang kecil masuk Gavin. TK. Ya, 20 juta. TK 20 juta. Di Jogja. Di Jogja. Di Jogja loh. Bukan di Jakarta ini kita ngomongin di Jogja. Gue gak tahu berapa TK. loh. TK 20 juta. Gue memang udah sempat ngelihat ya kalau anak gue mau kuliah nih Juni besok. Gue cek sih harganya. Ya 80 ke 150 juta. Oke. Dan anak gue 2 tuh bareng ya kan kalau. Mereka seangkatan. Kebetulan yang laki itu terlalu jago dulu. Sebenarnya laki lebih tua setahun. Bedanya setahun ya memang. Hampir setahun lah, kurang 5 hari. Jadi harusnya mereka beda angkatan. Tapi waktu kelas 3 SD kalau nggak salah. Ya yang gede, yang laki 3 SD. Yang perempuan kelas 2 SD. Nah, yang laki nanya, tinggalnya sama mamanya kan, dia tanya sama mamanya, Mami, memang kalau ngomong sama mamanya banyak kan bahasa Inggris ya, gue translate aja bahasa Indonesia ya, Mami, berapa nilai yang gue harus dapetin buat lulus? Nanya gitu, mamanya polos dong, 6 katanya, kan minimal nilainya 6 tuh buat lulus, kalau 5 gak lulus, kalau 6 lulus, oke. Jadi jawabannya mamanya begitu, jadi ada soal 10. Dia jawab 6. Betul. Suenya adalah gak semua bener. Jadi dia gak naik kelas. Jadi ada soal 10 yang dia mungkin sangat confidence, ya udah gue jawab 6 aja ya kan, gue udah lulus gitu kan, gue gak perlu jawab 10 gitu kan ya. Suenya adalah yang dijawab 6 tidak semua benar ya. Jadi dia tidak naik kelas, jadi seangkatan sama adiknya. Ya. Gokil tuh. Gue gak tahu dia pinter atau gue gak ngerti deh itu deh. Jadi mereka sangat pemikirannya out of the box kali ya. Anak sekarang sih ya gak kepikiran sama kita. Gue sering sih ngobrol sama mereka dan memang kadang-kadang mereka bisa ngelahirin ide-ide yang kita gak kepikir gitu. Ya kalau sekarang mereka gak mau kuliah sih, gue lebih bersyukur juga sih gak keluar duit. Kayak adekku ini kayaknya nggak mau kuliah juga, udah enak dapat kerja mungkin ya. Apalagi sekarang SMA-nya dia homeschooling. Homeschooling itu maksudnya? Oh di rumah? Gurunya ke rumah gitu? Sebenarnya homeschoolingnya nggak yang guru ke rumah sih, dia tetap datang ke satu rumah gitu. Sekolahnya di situ, tapi sekolahnya seminggu bisa pilih seminggu 3 kali atau seminggu sekali.
Oh kayak ngeles gitu. Iya. Oh ada sekolah model. Biasanya itu isinya yang anak-anak artis, yang mau jadi artis juga. Oh. Enggak, tapi jasanya diakui nggak kalau gitu? Diakui. Pakai C deh kalau nggak salah. Oh jatuhnya gitu. Tetap bisa apply ke university Bisa, itu bisa. bisa. Ngapain sekolah capek-capek? Apalagi ada satu daerah di Indonesia ini yang sekolahnya masuk jam 5 pagi katanya ya. Di mana? Di NTT, kamu nggak baca beritanya? Oh. Gubernurnya iya, bikin, iya. ya aku nggak tahu ya, perda atau apa gitu. Pokoknya anak kelas 12, berarti kelas 3 SMA harus masuk sekolah jam 5 pagi gitu. Akhirnya sih karena diprotes dan segala macam, kalau nggak salah jadi 5.30. Ya, nggak ngaruh juga gitu. Buat apa juga datang ke sekolah pagi-pagi? Katanya alasannya gubernur itu bikin begitu karena budget provinsi itu untuk pendidikan itu gede banget. Lebih gede dari provinsi lain di Indonesia. Yang katanya alokasi standarnya itu biasanya 20% dari RAPBD-nya daerah. Di daerah itu tuh 50%. Tapi hasil anak-anaknya, maksudnya murid-murid dari sekolah di daerah sana sama aja gitu. Parameternya adalah gini, karena nggak bisa masuk UI, nggak bisa masuk UGM, nggak bisa gitu. Jadi dianggapnya quality-nya itu katanya nggak, masih kalah dibanding daerah lain yang sebenarnya biasa-biasa aja. Makanya dianggapnya yang bisa bukan kurikulumnya, tapi kedisiplinannya. Jadi supaya disiplin, suruh masuk jam 5 pagi gitu. Gue nggak tahu tuh ya, bangunnya jam 4 berarti mungkin ya. Itu pun kalau sekolahnya deket ya. Kalau sekolahnya jauh sih gue nggak ngerti sih harus bangun jam berapa sih. Seingat gue dulu gue aja bingung sih. Dulu kamu sekolah dulu masuk jam berapa? Jam 7.30. Jam 7. Sama, aku juga jam 7 gitu. Kuliah baru 7.30. Oh, nah, gue kan anak-anak gue sekarang juga masuk sekolahnya jam 7. Tapi kalau mereka lagi tinggal sama gue, kita harus berangkat ke sekolah itu sebelum ganjil genap. Oke. Karena dari apartemen gue ke sekolah dia, gue tuh kan lewatin ganjil genap tuh. Jadi sebelum ganjil genap, gue harus sudah sampai sekolah dia gitu. Jam berapa itu ganjil genap? Ya pokoknya sebelum jam 6 udah nyampe Juanda gitu. Jadi mereka kasihan dong nunggu dari jam 6 sampai jam 7 di sekolah. Dan kamu tahu, pada saat pertama kali aku ngelakuin itu, ada orang yang datang lebih pagi dari anak gue. Dan banyak, tau gak sih? Ya mungkin mereka nunggu ganjil genap juga kali ya. Mungkin. Begitu gue datang, gue parkir kan. Maksudnya anak gue gak langsung turun gitu. Gue udah beli breakfast dan segala macam. Kita makan dulu di mobil gitu. Begitu sebelum gue parkir, udah ada anaknya yang udah datang gitu. Gue udah bingung. Dan anak gue itu kan sekolahnya SD, SMP, SMK kan. Jadi satu in well building, tapi pintu masuknya sama gitu. Jadi kita bisa lihat yang jam 6 pagi gue parkir, ada anak SD udah jalan kucuk pakai celana merah, baju putih. SD itu jam 5 pagi pak, jam 5 ya 5.50 lah, sampai udah jalan masuk ke sekolah. Jadi mungkin buat yang di NTT sana masuk jam 5 kayaknya gak terlalu masalah juga gitu. Karena di Jakarta itu hal yang wajar gitu. Iya. Memang masuk sekolahnya jam 7. Tapi jam 6 udah di sekolah itu udah biasa. Buat anak-anak sini udah biasa. Ya mungkin karena ganjil genap gitu. Mungkin kalau pas itu kas ganjil ya. Kalau mobil anak-anakku kan genap kan. Mungkin kalau pas hari genap, anak-anak itu datangnya pas jam 7 gitu. Mungkin. Iya kan? Iya. Kebalikannya yang anak mobilnya ganjil digenapnya datangnya pas. Ya. Aduh. Kasihan tapi sih anak-anak sekarang sih. Tapi kalau gue lihat sih kalau bisa ngerjain kayak yang kita kerjain di vape, kayak nggak perlu sekolah deh. Iya sih. Bener. Iya sih. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu harus agree with, atau enggak gitu. Ya kecuali kalau memang kamu desain produk ya. Mungkin kalau memang ya karena kan nggak harus ada keharusan, nggak harus title sarjana farmasi. Banyak kok yang kayak lulusan SMA gitu. Ya, nggak harus jadi sarjana farmasi buat jadi brewer. Ya memang kalau sarjana farmasi punya advantage, udah tahu material ini atau apa ini gitu. Cuma kalau enggak pun enggak
Bisa kok, bisa kaya, bisa nikah 3 kali malah ya, jadi brewer sukses ya, padahal Oh ini apa yang ini enggak. nikah 3 kali atau udah yang keempat gak sih? 3, baru mau 3. Oh baru mau 3. Iya. Dia tahu gue ngomongin siapa. Sama yang ceweknya juga 3 kan? Oh nggak tahu gue. Yang cewek juga. Oh ya. Oh, Nggak tahu sih. Gue nggak tahu. Nggak tahu bakal lanjut atau enggak. Oke, apa lagi Lek? Apalagi ya, biasa jadi host nanya apa aja sih. Udah lama nih nggak jadi host. Oh, emang pernah host di mana? Gas Distribution. Oh podcast yang hostnya banyak itu kan? Iya dong. Kayaknya nggak pernah posting nih. Pernah. Seingat gue tapi udah lama banget gak posting. karena gue subscribe, gue tahu, gue juga ngikutin gitu kan. Sebenarnya udah lama nggak posting itu gara-gara waktu itu tuh Instagramnya hilang, YouTube-nya hilang. Hah? Sempet. Oh ya? Iya, Tapi balik? Vapers Media. Balik tuh. Bikin baru akhirnya. Lo kenapa hilang? Ada postingan yang nge-banned. Oh gue tahu tapi kenapa hilang. Kenapa? Karena Patrio di situ. Emang kenapa? Patrio kan YouTube-nya hilang. Bisa jadi. itu ngerembet dari Patrio. Iya, bisa jadi. Waktu itu Instagramnya hilang, YouTube-nya hilang, kita break dulu. Keenakan. Oh, break terus. Tapi gue mau nanya gak sih? Boleh. Oh, kok gue gak pernah diundang ke sana ya? jadi gini. Pernah diundang ke sana ya? Jadi gini, pernah ada omongan. Kan biasalah host ngerti dong. Aduh, kita mau ngundang siapa ya minggu depan? Ya sama di sini juga gitu. Iya gitu kan. Kalau aku sama Renata hostnya, kita pasti tamunya cewek. Kalau iya pernah Jevanka pernah datang. Terus Nadros. Ya pokoknya kita ngundang cewek. Kalau yang ini kayaknya mereka feminis deh. Sangat ngangkatnya perempuan sama perempuan. Kan kita banyak ininya. Terus ada kalau yang bagian segmennya bagian Fatria sama Ruby Gang itu harusnya yang cowok-cowok yang ya lu mungkin bisa diundang gitu. Jadi waktu itu kita pernah ada omongan. Siapa nih kita mau ngundang siapa? Dupe. Terus kayak aduh Dupe. Aduh. Ya kenapa aku gak diundang nih jadinya? Gue mau tahu alasannya gitu. Mungkin nanti suatu saat akan diundang ya. Mungkin nanti bakal diundang. Gue bukan pengen diundang atau gimana ya. Cuma menurut gue ya, kalian kan kenal semua ya sama gue ya. Iya. Lu punya WhatsApp gue, 2 nomor gue kalian punya ya gitu ya. Yang kalian telepon jam 5 pagi atau jam berapa tuh, gue kenal semua. Tapi mungkin kayaknya mereka ada sesuatu sih sama gue. Bukan ada sesuatu ya, mungkin kayak lebih ke Dupe kan host juga gitu. Kayak gak kepikiran aja buat ngundang Dupe sebagai tamu. Lu jadi host di berapa ini sih? Iya di unboxing podcast? Sama jauh dekat. Selain 2 aja? Ya selain itu di YouTube, YouTube sama IG gue sendiri kan gitu. Ya unboxing sama, sempat ada satu brand yang nawarin gue jadi host juga. Cuma belum jadi. Mungkin habis lebaran nanti. Tuh, maksudnya lu kan udah banyak jadi host di banyak tempat. Kayak masa kayak apa ya, aneh aja gitu ngundang host jadi tamu. Lo kan jadi bisa ditanya balik. Kayak sekarang kan kamu hostnya, aku tamu. Iya kan sih. Aku bisa ditanya, dan kalau ditanya masa aku nggak jawab sih? Kan gue tahu gimana harus jadi hostnya jadi tamu kan gitu. Oh mungkin gini, kalau diundang jadi tamu takutnya ditanya balik hostnya. Takut beralih peran ini nanti lu malah nge-host di situ. Mungkin ya. Nggak apa-apa kalau bayarannya cocok. Nggak lah, tapi gue tahu kalau diundang ke satu acara, mau itu podcast, mau itu ya kayak kemarin Hotnas gitu, yang ya gue tahu sebenarnya gue di sana
Gue di sana benar-benar bisa bilang nggak ngapa-ngapain gue. Hotnas gue nggak diundang. Nggak diundang. Ya. Mau tahu kenapa? Kenapa emang? Nanti aja off cam. Wow! Betul tadi. Gak apa-apa on camnya tapi nanti kita sensor. jangan. Hotnas gak diundang. Oh iya oke nanti kita keep ini ya. Oke yaudah. Tapi gue di Hotnas memang gue sebenarnya udah diundang dari Hotnas yang 2 sebelumnya yang Jogja gitu. Tapi karena memang gue ada event lain dan gue tahu venue-nya kayaknya sepertinya tidak kondusif deh. Hanya akan bikin ya nggak enak, banyak masalah dan bla bla bla. Gue nggak datang yang Jogja gitu. Padahal sebenarnya bisa berangkat bareng Tonga atau bareng si Vapor Staff dan segala macam yang dari Jakarta. Cuma gue nggak datang yang tahun lalu. Yang tahun ini ya emang diundang. Yang gue juga punya satu last call yang gue diundang Haris karena Hotnas tuh bareng sama nikahnya Haris. Gue udah diundang Haris duluan. Dan setelah gue tahu Haris nikah itu waktu di Infect. Yang pada saat gue tahu Haris mau nikah, jadi si Vapor Staff bilang, sorry ya gue nggak datang Hotnas. Kenapa? Karena Haris nikah gitu kan. Harisnya ada di situ. Lu nikah Haris? Iya hehehe. Dan dia tuh nggak ngundang nggak apa. Ya gue pikir kan gue nggak diundang nikahnya dong ya kan. Setelah itu gue di Japrilia, di ngomong cewek, ya oke datang lah gitu kan. Gue belum bilang iya atau enggak, tiba-tiba Haris ngundang gue nikahannya. Gue datang Hotnas atau datang nikahnya Haris nih gitu kan. Nikahnya Haris sama sekali. Semoga ya. Semoga gak nikah lagi gitu kan ya. Kalau Hotnas kan nanti masih ada Hotnas selanjutnya. Berarti seharusnya gue datang nikahannya Haris kan. Cuma ternyata ada ya kepentingan bisnis lain yang mungkin gue bertemu di sana. Mengharuskan datang ke Hotnas. Ya, mungkin gue waktu itu gue pikir gue bisa ngomong di Bali, tapi ternyata akhirnya gue ngobrolin di Surabaya gitu. Akhirnya ya udah gue milih pergi Hotnas gitu. Yang akhirnya sebenarnya nggak boleh diceritain sih. Tapi nggak apa-apa lah, yang nonton paling anak-anak nggak ada TV kayaknya nggak nonton. Iya. Akhirnya saya berdamai dengan Hexom Bali di sana. Emang sebelumnya ada cerita apa? Banyak, saya menyinggung anak Hexom banyak memang. Ya sebenarnya bukan Hexom Bali sih yang waktu itu gue serang ya. Waktu itu memang masalahnya sama Hexom Medan, tapi Hexom Bali juga tersinggung. Dan memang gue pernah hampir berantem sama salah satu membernya Hexom Bali gitu. Gak jadi karena dipisahin. Dan kemarin di Hotnas baru ya udah, lu mau damai nggak sama Hexom Bali gitu. Oke. Ya udah kita damai gitu. Itu yang anak-anak hotchiknya udah jadi ternyata mereka sudah ngeplot. Kalau ya anak Hexomnya duduk di sana, ternyata gue kan memang datangnya terakhir-terakhir kan. Jadi nanti Om Dupe duduknya sama Opa aja ya gitu. Dipinggirin tau gak sih? Jadi benar-benar pojok gitu. Nah tapi kan takut terjadi apa-apa. Iya gitu. Tapi setelah acaranya rame ya kan, ya Om Chun ada datang ke meja gua, kita juga ada ngobrol gitu kan. Terus Om Chun ngomong, mau damai nggak sama Hexom Bali gitu kan? Ya udah, Om Chun ngajak gua ke mejanya mereka gitu. Tapi itu pas gue jalan ke sana, gue nggak ngerasa ya, maksudnya gue santai aja gitu. Itu satu ruangan udah siaga kan. Satu ruangan udah takut. Waduh. Ya ternyata ya udahlah, kita ngobrol baik-baik, ya udah diceritain. Ya saya juga sorry memang kalau menyinggung mereka gitu. Tapi intinya ya udahlah. Kalau di vape sampai pukul-pukulan tuh aneh sih menurut gua. Hampir nggak ada ya. Ada ya sistem-sistem. Oke. Iya. Tersiram ini soalnya ya. Iya. Oh, gue mau nanya. Gue sempat mendengar nih, ada ya gue dengar lah dari orang-orang yang datang ke event KOC. Katanya ada apa? Lempar-lempar sepatu itu. Oh, KOC Jakarta berarti. KOC Jakarta ya. Round 1.
Jadi memang KOC itu udah ada rulesnya lah ya. Lu harus rules KOC-nya standar lah. Maksudnya itu standar cloud chasing. Tapi di gua yang gue juga salah satu jurinya, gue punya satu personal rules yang menurut gue itu penting banget di mata gue. Cloud chasing, cloud tracker, coil builder yang ikut coil art itu atletnya vape. Dan lu kalau udah manggung itu istilahnya masuk ke dalam ruangan, bukan kotak kaca ya, ya pokoknya itu akuariumnya itu kita sebutnya akuarium ya. Kalau lu udah masuk akuarium itu berarti kan itu udah tempat pertandingan lu gitu, yang akan ada jejak digitalnya, akan kelihatan sama orang gitu kan ya. Jangan pakai sendal. Oke. Jadi ada peserta yang pakai sendal. Iya. Jadi banyak deh. Nah, memang kayaknya round satunya, kayaknya gue ada yang kelolos sama gue, gitu. Cuma yang kayaknya round selanjutnya gue udah geli aja gitu ngeliatnya gitu kan. Lu pakai sepatu deh gitu. Maksudnya kalau lu nggak ada sepatu, gue pinjemin. Oke. Jadi kayaknya anaknya agak ngeyel gitu loh. Maksudnya dia nggak ada sepatu whatsoever. Tapi gue lupa ya dia bilangnya apa. Sepatunya ada atau basah atau gimana lah gitu pokoknya. Ya kalau nggak ada sepatu, gue pinjemin nih gitu. Gue copot sepatu gue lempar sepatu gue. Terus kena siapa gitu kalau nggak salah? Gue sih nggak ngelempar ke orang ya. Maksudnya sepatu gue lempar itu aja ke meja terus twing gitu ke situ gitu kan. Kalau kena ya gue emang kalau memang gue lempar nggak mungkin nggak kena gitu loh. Kalau emang gue lempar gue pastikan kena. Tapi gue nggak ngelempar ke orang. Gue cuma kasih sepatunya gitu. Yang Jordan juga loh ngomong. Oke, kapan lagi Jordan dilempar kan? Pakai aja gitu. Tapi memang itu ya memang bukan satu act yang bagus, nggak proper sih sebenarnya gitu. Karena gue sebel aja diocehin gitu maksudnya. Ya udahlah ya, lu tinggal pakai sepatu, lu mau minjem lu apa, nggak ada salahnya gitu. Kenapa lu masih ngeyel maksud gue gitu. Nah, ya memang anak itu tersinggung gitu. Yang ya kalau mau ribut ya ayo gitu. Kalau mau ribut gue ladenin juga. Tapi gitu. Tapi BTW dulu gue juga kalau cloud chasing pernah pakai sendal loh. Karena kan jurinya bukan gue. Oh, yang penting jurinya bukan lu. Dan mungkin di era itu gue belum memandang cloud chasing sebuah sports ya yang harus presentasinya bagus. Tapi kalau di sekarang apalagi di event sekelas KOC, menurut gue emang lo harus pakai sepatu proper gitu loh. Biarpun ya it's just a visual gitu loh. Sepatu maksudnya lu mau pakai Air Max kayak lu mau pakai Air Jordan kayak lu mau pakai Kasogi atau lu mau pakai sepatu apapun, nggak ada pengaruhnya ke lu ngeblownya. Memang nggak ada itu, bukan kayak lu pelari atau basket yang sepatu itu kan bantu performance lu. Cuma menurut gua secara visual lu harus pantas aja gitu. Gimana kalau eventnya di Bali? Sebenarnya tergantung. Di Bali pun lu pakai sepatu pakai celana pendek juga bisa keren dong. Enggak, maksud gue kan kalau di Bali kebanyakan orang pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Sebenarnya agak gini ya, agak tergantung sendalnya apa juga. Oke. Agak tergantung sendalnya kayak gimana. Kamu bisa bayangin dong ya. Sendal kan ada yang bagus juga gitu. Kayak I can say, kalau misalnya pakai Crocs tuh, gue diem aja. Oke. Sendalnya sendal Crocs tuh. Iya. Ini bukan gue embrace buat Crocs, no ya, but Crocs tuh pantas kalau pakai. Gitu. Gimana kalau pakai sendal jepit? Tapi sendal jepitnya Havaianas. Enggak. Gak pantas menurut gue gitu loh. Harus ya kalau kita sekarang mungkin udah bukan nge-vape karena kita mau berhenti ngerokok, tapi udah karena lifestyle. So visualnya juga is about lifestyle menurut gue gitu. Dan menurut gue sendal jepit, gue gak terlalu suka sandal jepit juga sih. Maksudnya gak keren gitu loh pakai sandal jepit. Mau sandal jepit tuh LV pun gue gak peduli gitu. Tetap gak keren gitu kan. Jadi please lah jangan lah. Jadi ya saat itu anaknya marah. Terus tadi mungkin mau ngajak ribet ya. Tapi ditarik sama teman-temannya gitu. Ya gue santai aja gue lanjutin gitu kan. Tapi setelah itu gue gak tahu ya teman-temannya ngomong apa ya. Tapi akhirnya orang itu datang dan nemuin gue. Dan ya gue juga sorry, maksudnya ya nggak harusnya begini gitu. Tapi dia sadar, oke, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan itu anak juara satunya loh. Oh itu juara satu? Dia juara satunya KOC Jakarta. Sih? Namanya siapa ya? Rizky atau siapa gitu.
Dia juara satunya KOC Jakarta, tapi dia akhirnya nggak bisa datang ke final roundnya di Surabaya karena kalau nggak salah istrinya lahiran. On the day mendekati final roundnya di Surabaya. Tapi dia juara satunya. Orang yang gue lempar sepatu itu yang juara satunya gitu. Mungkin itu lemparan sepatunya tuh ada. Dan gue bilang sama dia ya, gue bilang mental lu bagus sih. Maksudnya lu itu kalau nggak salah kejadian di round 2 ya. Bukan round 1, round 2 sih. Kalau lu terganggu dengan ini, gue nggak yakin dia tetap bisa blow bagus. Iya, Tapi dia still okay dan dia bisa lakukan itu, dia konsentrasi, dia bisa perform bagus dan dia juara satu loh. Iya berarti mentalnya kuat. Mental itu sih mental. Ya kamu juga kalau chasing kamu juga pasti pernah ada di posisi itu kan ya. Yang ya menurut kamu gimana kalau chasing sekarang? Kemarin di Invex jadi ada kalau chasing cewek gak sih? Kok gue gak melihat? Ada cek, maksudnya gini, jawabannya bukan jawabannya ada. Tapi bukan kelas claw chasing cewek, bukan. Harusnya kan kelas claw chasing cewek. Bukan, yang terjadi adalah ceweknya ada claw chasing, tapi dia dua sama cowok. Iya, maksudnya kalau itu kan biasa. Invex itu seharusnya ada kelas cewek kan. Mungkin kuotanya ada flyernya. Oh, ada flyernya. Mungkin kuotanya nggak mencukupi ya. Akhirnya ceweknya digabung sama cowok gitu. Dan gue melihat wajah-wajah baru claw chaser perempuan yang ya gue sempat main lah ke sana karena ya emang gue jalan-jalan kemana-mana kan. Gue pas ke sana, dia kayak langsung vouchnya langsung, Pe lu mesti lihat dia Pe. Dia bilangnya kayaknya nama nggak asing, gue lupa. Arabella. Bukan Arabella itu. Namanya enggak, dia kembar kalau nggak salah. Arabella apa Arabella dan Arabella atau apa? Gue nggak tahu namanya, gue nggak inget banget karena susah banget denger suara di Infect ya. Bukan Arabella. Bukan yang Arabella, bukan kenal. Ini another Arabella with pokoknya rambutnya diwarnain gitu deh. Gue lupa warnanya apa. Ada kembaran dia, namanya kalau nggak salah satu nama mungkin Arabella dan Arabella atau Gue lupa namanya. Tapi Deka langsung ngasih tunjuk gue. Tuh ada claw chaser cewek tuh gitu. Baru. Yang ya. Oke. Kita nggak lihat atau enggaknya dulu. Maksudnya main ya. Pokoknya mereka berani bertanding situ, support event itu. Mereka bahkan mungkin mereka taunya ada kelas cewek, tapi tiba-tiba digabung sama cowok pun mereka tetap mau bertanding gitu. Yang gue nonton. Kalau nggak salah gue ada simpan videonya juga kok di sini. Salah satu, gue emang nggak bisa tungguin lama-lama ya, tapi ya balik ke gender nih. Balik ke gender. Gak gampang sih menurut gue buat perempuan mau jadi claw chaser gitu. Gampang sih. Kalau di zaman sekarang menurut gue susah karena kebanyakan perempuan udah pasti pakai pot. Bagaimana mereka mau claw chasing? Iya. Kalau yang di era kamu pakai RDA. Pakai apalagi belajar nge-vape pakai makeup. Nah, buat nyampein perempuan-perempuan vapers zaman sekarang untuk jadi claw chaser itu, woi. Iya, berapa step untuk sampai sana gitu. Mereka harus tahu RDA itu apa, mereka harus bisa nge-buildnya. Dan setelah itu kalaupun udah bisa nge-buildnya, mereka harus tahu bagaimana claw chasing, gimana cara penilaiannya, belum mentality dan segala macam. Bukan soal ngejar hadiah ya, kan mesti nggak. Kamu ikut claw chasing dulu ngejar hadiah? Enggak. Kamu tahu kan hadiahnya berpuluh juta? Tapi kan bukan itu yang dicari gue yakin. Iya, lebih ke ngejar apa ya, mentalnya, terus ininya sih fame-nya kali ya. Ngejar fame-nya. Iya gak salah. Enggak, bukan fame juga sih, kayak bangga aja gitu kalau menang. Iya. Ya kita emang kehilangan kayak gitu-gitunya di vape gitu. Tapi kemarin mungkin harus tanya Deka ya, ada berapa persisnya. Tapi Deka sebut ada 2 nama. Jelas ada 2. Terus gue ngeliat 1 orang di luar 2 nama itu. Jadi yang gue lihat sendiri berarti ada 3 orang. Cewek. Perempuan. Dan gue yakin lebih dari itu. Gue yakin lebih dari itu. Karena gue gak nonton the whole competition, whole day. Gue juga gak nonton hari keduanya sama sekali. Tapi di hari 1 penyisian itu emang gue ada di situ yang lihat lah. Oh ada nih claw chasing yang sama serunya sama claw trick gitu. Tapi gue gak tahu di claw trick
masih banyak cloud tricker perempuan atau enggak? Nada story mungkin. Kalau di cloud tech ya mungkin lebih banyak kali ya perempuannya. Harus. Di SPH aja juaranya perempuan. Juara Oh ya? 3-nya. Oh ya? Juara 3. Wow. SPH. Oh, gue nggak tahu. Orang Bali perempuan. Oh, gue nggak tahu. Juara 2-nya pacarnya. Wah. Juara satunya pacarnya. Oh, oke. Juara satunya pacarnya, juara 3-nya ceweknya. Ceweknya, oke. Terus juara 2-nya selingkuhannya, bukan gitu ya? Gak gitu. Itu cuma skenario goblok gue aja. Ya kalau menurut kamu tapi, kamu hostnya deh, jangan. Kenapa jadi gue nanya ya? Gak apa-apa, kan kita bisa saling bertanya. Oh. Cloud chasing atau cloud trick? Cloud chasing. Cloud chasing. Why? Ya apalagi kamu perempuan ya. Bukan soal skill nih berarti, tapi kenapa kamu lebih milih cloud chasing? Jadi cloud chasing atau cloud trick, awalnya aku memang cloud chasing, memang cloud chasers. Yeah. Terus terjunlah di industri vape, udah mulai tahu apa segala macam di sosial media. Cloud chasers itu gak ada duitnya. Iya benar. Bener gak? Benar. Di Instagram mau gitu doang, apa yang mau dilihat? Yeah. Orang nggak akan paham itu ngapain cuma ngeblow gitu doang. Yeah. Kalau trik kan bisa di koreografi yang ngeliatin satu produk yang ini liquidnya inilah atau ini device-nya ini gitu. Oke. Jadi di sosial media akhirnya aku beralih lah ke cloud trick. Tapi jiwanya tetap cloud chasing, jadi kalau lomba tetap cloud chasing. Jadi kamu menjadi cloud tricker karena profit oriented gitu? Iya. Di saat itu ya. Sekarang juga mungkin trik di sosial media udah nggak terlalu rame juga sih. Sekarang utamanya lebih kayak ya udah video-video edukasi, video pendek, gitu-gitu sih. Yang lebih pakai caption. Nyeritain apa sih kayak sitcom segala macam gitu. Yang ada komunikasinya lah ke audience, bukan nunjukin sesuatu gitu. Yang enggak hard selling banget lah gitu. Oh, oke. Gue setuju sama dia. Tapi masih banyak orang-orang yang cuma bisa hard selling yang kepake di industri ini, dan menurut gue tapi ya bagus kalau masih kepake ya. Cuma kayaknya ikan gitu-gitu aja gitu. Ya kalau lu sendiri kan sebagai fotografer gitu, hard selling banget kan? Ya memang. Ya, it's a part of di industri, harus ada fotonya gitu. Tapi memang untuk masuk ke orang-orang yang dikenal namanya, paling nggak ditahu rasanya yang bikin siapa. Memang cara-cara soft selling itu emang menurut gue sekarang lebih jitu. Cuma soft selling itu punya satu elemen yang lebih penting menurut gue, repetisinya. Jadi soft selling itu nggak bisa sekali. Memang harus terus-terusan. Harus diulang. Iya. Yang gue sendiri juga lagi cari ya, harus gue ulang sehari sekali kah di story, atau gue harus posting tiap hari kah? Tapi harus ada perulangannya. Nggak bisa lu sekali soft selling dan tiba-tiba bam gitu. Iya nggak bisa. Impossible menurut gua, nggak mungkin. Tapi kalau sekali soft selling, karena ya IG sekarang, apalagi kalau IG gua itu limitasi umurnya 21. Indonesia 21, global 21. Jadi nggak banyak orang yang bisa akses IG gua. Memang gua set begitu gitu. Jadi ya yang nonton hari ini dan yang nonton besok bisa orang yang beda. Jadi gue harus ngulang apa yang gue ngomong, dan gue paling sebel tuh sebenarnya ngerjain sesuatu yang berulang tuh. Gue paling sebenarnya gue ngomong gue ini ada gue ngomong nih hari ini nih, misalnya ada bebek gitu kan, atau gue hari ini ngomong Mythic Glory lu. Besok gue ngomong hal yang sama. Yang nonton besok itu belum tentu yang nonton kemarin. Itu jadi ditanya lagi, ditanya lagi. Jadi perulangannya yang harus difabricated, yang harus kita kondisikan kapan sih nih momen yang tepat. Nah itulah pintar-pintarnya kayak OL, mungkin harus ngelihatnya momennya kapan gitu. Kalau kayak dulu, maksudnya kita udah terlena dengan yang keadaan dulu ya. Satu foto yang bisa bikin booming gitu. Kayaknya gak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi lagi gitu.
Udah gak mungkin ada tuh, harus diulang karena ya sekarang algoritma Instagram udah gak kayak dulu gitu. Beda kalau kayak gue gak main TikTok gak? Main. Gue sempat main tapi di TikTok gue gak banyak main. Cuma kalau di TikTok lebih parah lagi. TikTok itu random banget. Iya, lebih parah lagi. Akhirnya gue udahlah TikTok gue udah tapi TikTok bukan. tuh nyeremin loh, kayak kita lagi ngomongin apa pasti muncul di TikTok. Oh gitu. Apapun kita ngomongin, kita nggak searching di Google, nggak searching di Instagram, kita ngomong aja nih, nanti bisa muncul di TikTok. Oh maksud tuh dia kayak nyadap kita sebenarnya Iya. ngomongin apa terus tiba-tiba dieksplor dia tuh lewat Iya. kita. Oh really? Iya seriusan, dan itu berkali-kali terjadi. Oh iya? Dikit nih. Jadi dia kayak sebenarnya dia aktifin mic gua, dia kayak tahu apa yang kita Iya cari mungkin ya, soalnya supaya sebelum kita engage sama kontennya dia gitu. sebelum aku launching Mythic Glory di sosial mediaku, sebelum aku pertama kali posting lah tentang Mythic Glory, aku sering lihat TikTok gak ada apapun tentang Mobile Legend. Begitu posting Mythic Glory, banyak banget video Mobile Legend. Oh gitu. Iya. Wah kawan. Ngerti ya? Gokil. Gue gak terlalu aktif TikTok sih. Maksudnya gue tetap punya akunnya, gue login, tapi mungkin cuma gue perluin kalau ada konten apa gue harus lihat ke situ gitu. Tapi gue gak aktif posting lagi, udah gak. Waktu itu gue cuma nyari 1.000 untuk bisa live. Setelah gue bisa live, ternyata kalau lu ngeblow lu di ban. And then, wah, ini berarti emang bukan ya ini ya gue nggak bisa di sini gitu. Ini bukan tempat gua. Iya, kalau gitu kan. ngeblow aja di ya, ban. diusir secara halus sama platform gitu kan. Maksudnya tiap ngeblow gue mesti gitu kan aneh gitu. Ini gue kontennya vape loh, akun gue judulnya dukun vape loh. Kalau ngeblow keluar kan goblok gitu ya. Jadi ya udahlah. Tadinya pengen gue sempat pakai untuk akun sneakers dan segala macam, cuma gue juga nggak terlalu aktif lagi. Jadi sekarang lu aktifnya di apa aja? Tinggal IG doang. YouTube aja gue nggak terusin. Oh. Tapi tahun ini kayaknya gue mau hidupin lagi. Karena gue ngobrol sama Awang, ngobrol sama Ari. Ya YouTube itu punya satu keuntungan searchable kan. By keyword. Maksudnya kalau memang keywordnya bagus, lu bahkan bisa di tab video lu bisa keluar. By nama produk atau by keyword, misalnya edukasi tentang vape apapun. Ya kayaknya mungkin gue akan mengulang YouTube gue. Either gue bikin baru, gue belum putusin, atau emang gue sambung YouTube gue yang lama. Cuma memang jatuhnya gak kayak review, bukan live streaming lagi gitu. Jadi konsepnya kayak gimana? Lebih kayak mungkin lebih, gue pengennya lebih soft selling pakai documentary something about vape. Karena udah ada timnya kebetulan, jadi kan gue nggak perlu ngurusin semuanya. Memang skripnya memang tetap gue, idenya tetap gue, tapi kan semua yang editing segala macam gue bisa suruh tim gue gitu. Tapi sering kehabisan ide nggak sih buat bikin konten? Enggak kalau itu. Enggak. Justru gue lebih sering menahan idenya. Ini tuh udah pas nggak gue keluarin. Karena gue tahu gue itu kadang-kadang kecepatan untuk banyak hal. Karena belum banyak orang yang mikir sampai sana gitu. Gue nggak ada yang sampai gue tulis loh, sampai gue takut lupa. Kayak biasanya kan content creator nih, setelah ada aja gitu momen-momen pas lagi kehabisan ide, lagi kayak, aduh bikin konten apa ya, nggak kepikiran sama sekali gitu. Tapi lu nggak pernah? Nggak pernah. Wow. Nggak pernah. I have hundreds of list yang bahkan gue ini kayaknya ya satu hal, gue mungkin menimbulkan ketersinggungan kalau gue angkat. Tapi yang lebih gue pikirin, kalau ini gue angkat, value apa yang terjadi setelah ini gitu loh. Ada orang yang bereaksi ini akan merubah industri ini atau enggak gitu. Kayak mungkin yang belakangan aja ya, yang gue angkat buru-buru itu soal event. Yang bisa, ya ini sebenarnya kritik gue ke Infect ya, yang dimana di situ gue sangat tidak nyaman dengan event vape. Oh iya, kenapa tuh? Berisik banget. Sekarang event vape soalnya lebih nggak fokus ke vape doang ya? Nggak masalah menurut gue. Ada panggungnya, ada artisnya, mau ada apapun lah itu gimmick di dalamnya. Menurut gue
menurut gue sah-sah aja itu eventnya gitu. Tapi kan kembali harus ke industrinya gitu. Yang bayar event itu kan tenannya. You know? Dan gak murah loh event sekarang itu udah makin mahal gitu. Udah gak masuk akal gitu. Yang mereka pun pasti akan mikir, kayaknya udah mungkin dari kisaran di atas 100 lah. Kita bisa ngomong, misalnya 100 juta aja ngomong. 100 juta untuk satu event. Daripada dia keluar 1 juta untuk event 2 hari, yang artinya berarti 50 juta sehari. Mending mereka kerjain sesuatu yang lain. Yang untuk value brandnya lebih bagus. Paling enggak memperkenalkan produknya dengan cara lain, dengan budget 100 juta itu tapi gak ikut event itu gitu. Mereka pasti udah mikir begitu gitu. Dan yang event kemarin udah gini deh, kalau di satu event, kalau kayak Invek kemarin mungkin semua stakeholder datang, brand-brand datang, influencer datang. Tapi kalau kita datang ke sana nggak bisa ngomong. Iya sih. Terus lu ngapain datang? Ya bagus lu nggak datang gitu. Lu nggak datang gitu. Gua datang di sana. Ya hari pertama gua baru datang 4:30, 4:30 gitu. Sore jam 8 gua udah nggak tahan. Besok paginya gua udah sadar suara gua habis. Karena ngomong harus teriak-teriak harus kan. teriak-teriak. Dan gue tahu hari Senin setelah Invek gue nge-host buat Arif Harisan, buat Wise, buat Lelang Vespa. Kalau hari kedua gue ulang kayak hari pertama, kayaknya hari Senin gue nggak punya suara buat live gitu ya. Jadi gue saving my voice, gue nggak mungkin di sana lama-lama. Gue sebelum datang gue janjian dulu nih. Gue mau ngobrol sama ini. Udah gue set dulu nih. Di list dulu. Jadi jam sini, ketemu sini, semua gue atur, ketemu di hotel di depannya. Jadi gue mau coba gue datang, yuk ketemu di sini. Udah gue datang, gue jemput, gue balik lagi, gue balik gitu. Udah. Kerjaan gue sehari itu hari kedua cuma gitu doang. Gue di dalam gak ada sampai 40 menit. Cuma buat jemput doang gitu. Gue gak tahu apa yang terjadi di hari kedua. Artisnya siapa, apa siapa. Dan kalau ini terjadi lagi di event-event selanjutnya, menurut gue event ini sudah tidak seru untuk tenan, tidak seru untuk pengunjung. Dan akhirnya gak ada orang yang mau datang. Ngapain lu datang? Mau ngomongnya susah gitu. Iya. Ya kan? Yang paling penting adalah tenannya. Gue ngapain buka buat duit di sini. Kalau gue mau B2B nggak bisa gitu kan. Sebenarnya kan goalnya itu gitu. Karena kalau ya katakanlah mungkin dengan apalagi kalau beli title. Beli title itu udah di harga ratusan juta aku rasa. Gue nggak tahu harga title berapa ya. But mungkin 400, 500 juta. Lebih. Itu baru beli title-nya loh ya, belum bikin booth-nya, belum datengin orangnya. Mungkin habis M. Iya, mungkin. bisa M. Dengan habis M, kayaknya kalau dikerjain sesuatu di tempat lain. Yang lain bisa lebih. Nah. Iya. Bener. Oke, waktunya udah habis. Gak cepet ya? kan? Cepet kan? Oke, jadi segitu dulu aja kali ya. Nanti bakal ada lagi podcast jauh dekat selanjutnya, tapi hostnya bukan saya lagi. Saya kembalikan ke host sebelumnya. Oke, buat penutup, kalau kamu yang bilang ya, kalau penutupnya jauh dekat itu slogan MK, jangan pernah bosan berbuat baik. Oke, jadi sampai di sini aja podcast kita. Jangan pernah bosan berbuat baik. See you on another jauh dekat. Bye-bye.